Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda. Kali ini bersama saya Friska Clarissa. Koperasi Desa Merah Putih akhir-akhir ini menjadi polemik menuai kritik publik. Mulai dari ingin menghentikan kompetitor retail modern hingga impor mobil dari India yang jumlahnya mencapai 105.000 unit. Malam ini kami mengundang langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Suroto. Selamat malam Pak Menteri. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir Mas Suroto. Malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir di program Rosi. Saya ke Pak Menteri dulu. Karena sudah hadir langsung di tengah polemik yang ada, kita akan bedah satu persatu. Pertama, soal impor mobil dari India. Ini kenapa setelah mobilnya datang jadi polemik? Pengadaan ini kan untuk kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih. Sebelumnya apakah tidak ada komunikasi di awal sehingga DPR minta tunda, lalu Kadin bahkan minta membatalkan? Yang pertama harus diluruskan bahwa ada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Itu melibatkan 12 kementerian lembaga, termasuk di situ ada Agrinas. Ya, Impres itu membicarakan tentang pembangunan fisik gudang, gerai-gerai, dan alat kelengkapan. Nah, alat kelengkapan itu di dalamnya ada kendaraan yang memang oleh Presiden diamanatkan setiap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini disediakan kendaraan operasional. Ada truk, ada pickup, ada kemudian kendaraan motor yang gunanya untuk memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa. Bahkan Presiden menyebutkan bahwa jangan sampai ada barang-barang hasil produk masyarakat, khususnya masyarakat desa yang tidak cepat dikirim gara-gara kita nggak punya kendaraan. Nah, dalam konteks pengadaannya, memang kami Kementerian Koperasi memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapan. Pembangunan fisiknya itu PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia adalah semata-mata untuk khusus pembangunan fisiknya saja, supaya lebih cepat, supaya lebih efisien dan tepat waktu. Nah itu, jadi mengenai sumber mobilnya itu sepenuhnya ada di dalam ranahnya PT Agrinas Pangan Nusantara. Tapi kami kemarin sempat berdiskusi bahwa dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara sudah pernah melakukan diskusi dengan pihak industri otomotif nasional dan mendapatkan konfirmasi bahwa kesiapan dari industri otomotif nasional kita, misalkan dari beberapa merek itu hanya sekian puluh ribu, terus kemudian ada satu merek lagi yang sekian puluh ribu dan seterusnya. Jadi dengan keterbatasan ketersediaan dari industri otomotif nasional yang terbatas itu, kemudian kemungkinan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara melakukan ikhtiar untuk mencari sumber pengadaan mobil yang dari luar negeri, yang dari India itu dengan pertimbangan harganya lebih murah dan lain sebagainya seperti yang tadi kita lihat dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara. Tetapi setelah kita cermati dari masukan dari berbagai pihak di dalam negeri, dari pihak Kadin, dari pihak industri otomotif nasional, bahkan tadi sore pun saya juga bertemu dengan pimpinan Serikat Buruh Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin pun juga mereka menyampaikan untuk dipertimbangkan tentang pengadaan mobil ini juga bisa mengakomodir industri otomotif nasional semata-mata. Tidak hanya soal sekedar lebih murah, tapi juga untuk tetap mempertahankan atau justru bahkan kita bisa mengembangkan industri otomotif nasional kita. Industrinya plus juga dengan buruh dan pekerjanya juga. Saya rasa itu akan kita sampaikan dan saya menyampaikan keputusan dari Pak Sufmi Dasko Ahmad sebagai pimpinan DPR RI yang minta penundaan itu kita apresiasi dan merupakan langkah yang tepat untuk tidak kemudian menimbulkan kontroversi yang lebih jauh lagi, dan nanti pada saatnya kita akan bisa duduk bareng untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik. Di satu sisi kendaraan ini memang seperti semangatnya Pak Presiden
setiap koperasi desa kelurahan Merah Putih ada kendaraannya. Memang dibutuhkan? Memang dibutuhkan. Dan sejumlah itu 105.000 unit? Kan kalau 80.000 asumsinya, itu kalau ada truk, ada pickup, itu kan berarti ada 2. Tuh. Berarti kan ada 160 ribuan. Nah, tetapi kan itu bisa dibicarakan kembali. Nah, saya rasa penting untuk didengarkan aspirasi dari dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau Mas Roto lihat missing link-nya di mana ya? Karena polemik ini muncul setelah pengadaannya dilakukan. Iya, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah manfaatnya untuk rakyat. Saya kan menyuarakan aspirasi rakyat ini, saya sebagai pelaku koperasi. Jadi apa yang terbaik untuk rakyat itu menurut saya yang harus jadi bahan pertimbangan. Kalau tadi ada faktor pertimbangan cost gitu kan, artinya pembiayaan untuk kendaraan ini, itu saya melihatnya kalau import itu import barang modal, ini kan barang modal untuk menurunkan ongkos logistik kita yang penting ya. Dan saya membaca itu kan ini speknya juga itu tenaga penggerak 4x4. Itu kalau kita cek, itu sebetulnya kalau 4x4 itu semua import. Jadi konten import itu menurut saya kerjasama dengan India misalnya, itu juga ada nilai strategisnya. Kenapa nilai strategisnya itu adalah bahwa selama ini kita kan ketergantungan sama merek-merek dari Jepang. Kita udah merdeka dari Jepang, tapi kita dijajah terus sama Jepang ini kan. Ini yang harus kita lihat juga ada faktor yang positif. Tapi impor barang modal ini kan untuk mendukung kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita Pak Menteri, Pak Presiden. Prabowo. Dan saya kira ini harus kita lihat nilai positifnya bahwa impor barang modal ini adalah untuk meningkatkan kedaulatan pangan tadi. Nah, dalam konteks ini itu kan menurunkan ongkos logistik kan gitu. Karena apa? Dengan adanya pilihan produk yang terbaik untuk bisa memanuver kegiatan-kegiatan yang ada di tempat-tempat yang struggle seperti di desa-desa yang sulit sekali kita lihat medannya, dengan tenaga penggerak 4x4 ini juga menjadi bahan pertimbangan, saya kira itu ya. Yang penting adalah manfaat yang terbaik untuk rakyat. Kalau misalnya dibelikan yang harganya mahal terus kemudian Pak Menteri nggak ngasih jatah, nanti juga ribut juga yang lain-lain kan gitu. Karena memang jumlah anggaran yang disediakan itu kan rata-rata 3 miliar per koperasi desa. Itu terdiri dari bangunan fisik plus kelengkapan jadi fasilitas mechanical electricalnya, kemudian kelengkapan gudang gerai itu termasuk dengan rak-rak dan lain sebagainya, termasuk dengan mobilnya. Jadi memang ada keterbatasan dari sisi itunya. Jadi memang tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Suroto tadi, bahwa memang Presiden ingin di setiap desa, kelurahan, apalagi desa-desa kita kan tipologinya juga banyak yang memang perlu kendaraan yang memadai, yang memungkinkan arus barang, mobilitas barang dari desa keluar maupun dari luar ke desa itu yang digunakan oleh koperasi desa itu bisa terfasilitasi dengan baik. Pak Menteri, kalau itu kan memang butuh mobilitas sampai ke desa-desa, daerah-daerah yang memang butuh kendaraan dengan spek demikian. Tapi sekarang dalam kondisinya mau itu dibatalkan ataupun ditunda sekalipun tidak semudah itu. Beberapa hari lalu saya wawancara langsung juga dengan Direktur Utama Agrinas bahwa sudah ada mobil yang datang ke sini dan pengadaannya sudah dilakukan secara bertahap. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena memang gini juga Mbak Friska, jadi sekarang yang sudah, ini sekalian lapor aja update, yang sudah 100% selesai bangunan fisiknya itu udah 1000-an. Jadi memang harus dilengkapi dengan kendaraan itu, karena itu menjadi haknya desa kan. Kan ini bukan milik Kementerian Koperasi, bukan miliknya pemerintah. Koperasi desa plus dengan segala sarana prasarananya ini termasuk mobilnya adalah kembali milik desa, milik koperasi desa itu juga. Jadi sebenarnya nggak ada kepentingan dari pemerintah pusat, ini semata-mata betul-betul adalah untuk supaya Presiden ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan sekarang dengan dibuatkan badan usaha koperasi desa kelurahan Merah Putih itu, diharapkan masyarakat sekarang mampu melaksanakan fungsi sebagai subjek dari ekonomi, sebagai pelaku. Kalau kemarin kan kita dengan segala hormat banyak menempatkan masyarakat itu hanya sebagai objek atau sebagai penerima manfaat. Paradigma ini dibalik oleh Presiden, dan ini
luar biasa sekali terobosannya. Nah, dibukakan badan usaha koperasi desa dengan segala bangunan fisiknya, alat kelengkapannya. Tadinya kan waktu kita meresmikan di Bentangan di Klaten, Jawa Tengah pada saat kita meresmikan 80.000 badan hukum koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kita sebenarnya mengharapkan ada inisiatif dari masyarakat. Tapi ternyata kan akhirnya Presiden menyatakan lebih baik naruh barang kan perlu gerai, naruh barang-barang yang mau dijual perlu gerai, dan akhirnya diambil keputusan untuk kemudian oleh Presiden, dikeluarkan instruksi Presiden, gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapannya disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi koperasi desanya yang notabene milik anggota masyarakat desa itu sendiri, itu sebenarnya tinggal sekarang menjalankan kegiatan usahanya. Nah, kalau gitu solusi yang paling logis apa? Dengan polemik kelengkapan ini soal pengadaan mobil impor ini, apa yang bisa dilakukan? Saya kira kembali ke aspek tujuan utamanya. Jadi dengan adanya pengadaan kendaraan ini, kita ini akan lihat nilai manfaat ekonominya untuk masyarakat apa. Kalau memang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dalam arti mengurangi ongkos logistik tadi ya, yang kita tahu Pak Presiden mungkin memiliki keprihatinan seperti yang katakan Pak Menteri tadi, bahwa masyarakat kita di desa itu banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi karena aspek logistik yang bermasalah tadi. Jadi dan juga saya kira karena uangnya ini kan sebetulnya kan banyak uang nganggur yang ada di bank juga, yang ditransfer ke Bank Himbara itu kan juga dana sal, kalau tidak salah, yang ada cadangan di BI terus kemudian dipindahkan ke bank itu untuk mengakselerasi. Jadi kemampuan untuk mengakselerasi uang ini menurut saya butuh kecepatan, apalagi ini dalam terminologi sekarang ini kan ada aspek geopolitiknya juga. Kalau kita membuka kerjasama dengan India, artinya import barang modal yang kita dapatkan dari mereka dengan adanya pengadaan truk itu juga akan menjalin hubungan baik. Ketika kita surplus pangan nanti atau paling tidak pangan kita menjadi lebih bernilai tambah lebih baik, kita akan bisa mengekspor pangan dan itu juga akan bernilai devisa juga. Itu jadi devisa itu adalah bukan hanya kita lihat masa sekarang ini kita import truk ini atau kendaraan-kendaraan ini, tapi kita juga harus lihat efek jangka panjangnya nanti ke depan gitu. Dan ini nanti akan diputuskan saat Presiden. Ya, saya rasa ini keputusan yang bijaksana. Kita juga tetap harus mendengarkan aspirasi dari kepentingan stakeholder di dalam negeri juga. Dan saya rasa, tapi yang terpenting tujuan keinginan Presiden untuk menyediakan fasilitas kendaraan operasional bagi koperasi desa yang akan bisa memajukan perekonomian di desa-desa dan kelurahan itu menjadi concern yang utamanya. Gitu, Mbak Priska. Yang juga jadi concern publik adalah saat pemerintah berencana menghentikan izin baru untuk retail modern di desa, bahkan melakukan moratorium atau penangguhan sementara izin ekspansi retail modern. Kenapa yang jadi pertanyaan?